apalagi seorang Natali yang mu'alaf, dia sedang berproses. Nggak bisa kita untuk menjudge dia, oh gini, nggak bisa gitu. Kita harus sebagai umat Nabi itu yang arif. Tapi pada saat pada saat dia minta izin untuk buka hijab, apa yang Umi menyampaikan hal apa, mungkin nasihat apa? Iya, iya tetap menguatkan ya. Ya kalau bisa jangan gitu. Karena Allah lagi sayang banget sama Natali. Gitu. Lagi di atas, lagi diangkat derajatnya. Tapi semua kembali lagi kepada kita hambanya kita nih, kita makhluk ya, kita baru makhluk nih, belum hamba gitu kan. Kalau hamba itu kita bener-bener ngabdi ya, kalau hamba itu kan seorang hamba menjalankan perintah, takwa, menjauhi larangannya. Nah kalau kita kan masih makhluk apa hamba? Masih manusia, masih makhluk, belum ngabdi bener, hari ini ibadah besok enggak, hari ini sholat besok enggak, kan gitu. Kalau hamba Allah tuh bener-bener yang menjalankan perintah Allah banget, gak mau maksiat kan. Nah saya pun juga masih jadi makhluk sampai sekarang gitu, belum jadi benar-benar hamba. Nah apalagi seorang Natali yang mu'alaf, dia sedang berproses, nggak bisa kita untuk menjudge dia, oh gini, nggak bisa gitu. Kita harus sebagai umat Nabi itu yang arif, yang kembalikan Nabi aja kepingin banget umatnya semuanya ini diselamatkan gitu. Masa kita sesama saudara muslim, sesama umat Nabi nggak mau menyelamatkan saudara kita? Saat dia memutuskan seperti itu ya sudah, tapi kita terus berusaha untuk nemenin, untuk ngingetin terus, doa ke Allah kan gitu. Hidayah buat Allah gampang banget untuk mengembalikan. Ketika menyampaikan itu, tanggapan dari Natali sendiri apa? Nangis. Saya yakin apa ya, saya sayang sama Natali, sayang sekali sama Iris, saya sayang. Saya tahulah bagaimana apa keadaan ya, kan hati manusia saya juga tidak bisa melihat keadaan hati kita satu sama lain. Kalian juga nggak tahu keadaan hati saya nggak tahu keadaan hati kalian, tapi Allah lebih tahu bagaimana keadaan hati hambanya ya. Jadi segala sesuatunya ya saya tidak mau memaksa, tapi saya hanya mau menemani saja. Kapanpun dia mau diajak kembali ke Allah, ayo, hanya itu. Tapi kita tetap pengajian, kita tetap bikin pengajian di rumah Natali, di rumah Iris, dan di rumah saya ya. Natali izin via telepon atau Ya via telepon? Pada saat itu nangis atau tadi nangis? ini apa sih detail banget, udah aku mau buru-buru. Dikit nih, tadi juga ada Mona Ratuli. Oh iya, semua banyak teman-teman. Saya pakai hijab. Adi emang gimana? Oh iya, cantik banget pakai hijab tadi. Aku nggak nyangka Mona datang, udah lama banget kan nggak ketemu sama Mona. Pas datang seneng banget gitu. Seneng banget. Terus ada Janita Janet yang Aura. Tadi Aura Kasih, dan mereka apa ya, seneng hadir ke sini. Maksudnya mereka itu kan kita semua sedang berproses. Yang tadi dengan prosesnya Jenita juga semua yang hadir di sini nangis semuanya. Kan gitu. Hidayah itu kan dari mana saja ya gitu. Dengan kita ngedengerin kisahnya, perjalanan spiritualnya, itu bisa menjadi pacuan buat kita. Oh iya, dia aja bisa kok, saya nggak bisa itu. Jadi ya luar biasa teman-teman artis ini. Support untuk mereka apa? Untuk Mona, Janet, Aura Kasih. Oh ya, kita tadi ya yuk kita nanti keliling deh, ini di pengajiannya di rumah siapa, ganti-gantian dengan guru-guru saya gitu. Mona sendiri ada nggak sih mungkin minta masukan nih, gimana nih, mungkin lagi mencoba untuk mendalami lagi? Iya, semuanya kan tadi saya bilang semua sedang berproses. Saya pun juga sama Mbak, saya masih belajar. Terus saya juga baru saja kan, saya butuh banyak banget ilmu yang harus saya pelajari dari guru-guru saya. Umi, balik lagi ke Natali, Umi. Tadi sempat tadi Umi bilang menanggapi itu, apa tanggapan dari Natali sendiri ketika Umi bilang kalau bisa jangan dibuka gitu? Ya dia menangis, hanya bilang nggak kuat. Ya sudah, kan gitu kan, keadaan hatinya hanya dia yang tahu ya. Tapi saya hanya bisa meluk dia, saya tahu bagaimana bebannya dia. Jadi kita berdua ya udah hanya bisa meluk, mendoakan gitu, mendoakan. Tapi kita ya akan tetap terus nemenin
kita harus tetap nemenin gitu, nemenin prosesnya dia yang butuh dibimbing, apalagi yang sedang mendalami Islam ya gitu. Dia banyak nanya bagaimana Islam itu seperti apa, ini tuh begini, ini begini gitu, banyak dia nanya. Nah itu, nah masa kita orang Islamnya nggak mau sih ngajarin kan gitu. Ya hari ini dia kan udah posting juga tuh Mi buat udah melepas hijabnya. Ini udah sempet lihat. Sudah di atas panggung tadi saya lihat lagi acara saya lihat dikirimin sama Iris. Ya hanya WA Najwa Umi yang kuat ya, jangan nangis, ya udah nangis lah berarti sedih saking sayangnya, tapi ya kita hanya bisa nemenin doa, dan saya gak akan pernah ninggalin. Apa yang mau disayangkan, maksudnya apa yang mau kita kecewa, enggak, kita nggak bisa yang kasih hidayah kan Allah, kita cuma bisa yuk kita temenin lagi kapanpun kita balik. Mbak, Allah aja nih besok kita maksiat kita balik ke Allah, Allah masih terima. Masa iya kita mau ninggalin sih teman kita yang sedang dalam pencarian proses itu gitu kan. Akhirnya ya sudah, tugas saya menemani apapun keadaan dia kita menemani, dan udah kita doa gitu. Tapi bukan karena kekecewaan dia mungkin sama mantan suami atau karena azab sakit. Kalau kita gini, guru saya ngajarin kalau tujuan kita makhluk kita akan kecewa, tujuan kita harta kita nggak dapat itu kita kecewa, tujuan kita pekerjaan kalian nggak dapat pekerjaan yang apa yang dimauin, kecewa kalau tujuannya itu. Tapi kalau kita tujuannya Allah, ya kita nggak akan kecewa, indah aja gitu kan gitu ya. Kalau manusiawinya kecewa ya pastilah, diantara kita banyak juga kan kita dikasih ujian dalam kehidupan kita kecewa, itu wajar, cuma ya kembalikan ke Allah gitu. Ini dikit tentang punya pelecehan dari proses di kafe. Apa tuh? Abizar yang mengalami pelecehan di kafe itu seperti apa nih update-nya? Yang mana tuh? Kan akan dibawa ke proses hukum. Oh, saya malah belum tahu karena saya belum cerita soalnya. Ini Umi postingan dari Abizar. Apa tuh? Yang ini Saya malah belum tahu, belum cerita soalnya mau anaknya. diusut katanya. Saya nggak. Apa sih? Saya belum lihat IG saya. Dari kemarin belum lihat, makanya kaget. Abizar juga belum cerita Mi. Belum cerita karena kan saya dari luar kota ya, belum melaporkan ketemu dia katanya lagi. dia mau ngusut Belum. ada pelecehan segala macam. Gitu. Karena kan dia sedang punya proses kan dia sedang bersama teman-teman bikersnya ini kan punya program yang gimana kan. Dakwah ini kan gini, dakwah itu kan nggak harus kayak saya berdakwah ya sesuai dengan kapasitas saya. Abizar di usianya dia sedang menjalani prosesnya dia dengan acaranya dia, tapi diselipin ada ngajak dakwahnya gitu, kadang naik motor, yuk mampir ke masjid yuk sholat dulu sumori gitu subuh gitu. Nah ini saya baru tahu gitu ya, mungkin nanti akan ngobrol dulu ya sama Ayah, karena saya baru tahu juga ya. Kalau memang hal itu yang ya kita mendapatkan hal itu ya biarkan itu, kalau mau diselesaikan dengan baik-baik ya, kalau mau secara hukum ya silakan, kalau ada yang dirugikan kan itu ya. Oh iya Umi, dipukul dari belakang. Nah itu belum cerita soalnya, saya belum ketemu, saya baru pulang dari dakwah gitu. Tapi kalau buat Umi sendiri mungkin Abizar bertindak seperti ini mungkin sebagai orang tua dukungannya seperti apa? Maksudnya gimana? Ya kan ini kan Abizar mau melaporkan, mau mengusut kemarin siapa katanya. Ya. Oh ya dong, itu kan Kalau Umi sebuah sebagai orang tua, ya kalau memang itu untuk memberikan pelajaran gitu, untuk memberikan rasa jerak ya itu ya silahkan gitu, itu aja. Ini kan ini kabarnya kejadian ini terjadi di tempat karaoke. Ya, gitu emang aku kayak bernyanyi di tempat karaoke. Dia punya program anak-anak muda, dia kalau nggak salah itu karaoke gitu ya, tapi di situ dia selipin dengan anak-anak mudanya ini
ada dakwahnya. Nah itu saya nggak paham ya gitu. Tapi itu program dari Bikers dakwah juga gitu. Kadang terus dengan naik motor sama-sama mampir dulu sholat gitu ke masjid gitu. Terus nanti baru seperti itu. Umi kalau kabar Adiba sendiri mau nikah sama Egi Maulana itu gimana Umi? Aduh tunggu aja deh masih rahasia. Tapi emang udah rencana nikah muda atau gimana? Ya Bismillah ya, doain aja, doain. Ini jalannya ta'aruf atau gimana? Apa emang udah ngejalanin? Ya pokoknya doain aja, semoga segera menuju ke hal yang baik ya gitu. Oke? Tapi rencananya tahun ini atau? Bismillah ya. Saya nggak mau jawab, nanti saya diomelin anaknya, ntar dulu deh gitu ya. Kita orang tua doain aja. Tapi buat Umi sendiri emang maksudnya setuju ya buat menikah muda? Ya, kalau saya memang saya ajarin anak-anak saya untuk menikah muda. Karena apa? Ya kalau kan usia sudah, dulu saya nikah sama Uje umur saya 23, sama Adiba sekarang 23. Ya kan, ya kalau misalkan memang kan nikah itu bukan hanya mempersiapkan materi ya, tapi mempersiapkan bagaimana mental. Adiba kelak jadi seorang istri sudah siap belum? Untuk kelak nih kamu sudah punya dua kepala nih, udah bukan jadi satu kepala gitu di dalam sebuah rumah tangga itu. Kamu udah siap mentalnya menjadi seorang istri yang kelak akan diatur oleh suami. Nah si suami ini juga sudah mentalnya sudah siap belum untuk menjadi seorang suami yang bisa membimbing istri kan gitu. Nah ini yang selalu saya obrolin ke anak-anak. Begitu juga ke Abi. Kalaupun udah ya sudah, kalau udah nikah ya jangan tinggal di rumah Umi gitu. Bukan berarti kita ngusir ya, tapi saya mengajarkan anak-anak supaya untuk mandiri, apalagi kalau misalkan kayak Abi gitu. Ya kalau udah nikah muda malah lebih bagus banget gitu untuk menghindari maksiat ya gitu. Terus rezekinya pasti kalau udah nikah muda rezeki akan Allah kasih gitu. Kalaupun ini ya jangan tinggal di rumah saya gitu, karena kan takut menghindari kecemburuan dari seorang menantu ke mertua, mertua ke menantu gitu kan gitu. Tapi Mi, dari penglihatan Umi sendiri Adila sudah Matang. pantas dan sudah cukup belum sih untuk mampu Menjalankan rumah tangga. Ya Bismillah ya, kalau yang kita takutin apa sih gitu kan, berproses belajar di situ. Kalau kita takutin ntar dulu deh, kayaknya belum siap materi, mampu berapa lama lagi gitu kan. Siap itu kan bagaimana kita berdua suami sama istri itu mampu gitu untuk menjalani ini ibadah yang sangat panjang, itu kan pernikahan gitu. Nah mampu nggak kamu? Tetapi kan di sini Rasul mensunahkan bahwa yang harus disegerakan kan sebuah pernikahan, terus menguburkan jenazah gitu ya. Nah Adiba, saya sama anak-anak saya yang Abijar sama Adiba ya saya mengajarkan itu gitu. Kalau memang sudah siap ya nggak usah lihat materi dulu deh gitu. Nanti kalau udah nikah rezekinya bakalan ada kok gitu. Dan ya saya ngembaliin dulu saya amalmu seperti apa gitu kan. Akhirnya mereka oh iya. Karena kalau mau nunggu sampai pengen ngumpulin ini dulu, nanti ya malah lebih lama dan akan banyak maksiat nanti takutnya kan gitu. Tapi Umi kan kemarin sempat nanya Abi Panas ya juga. lama-lama Bu. Sempat nanya Abi juga, katanya dia kan lebih protek tuh buat pasangan melihat pasangan buat kakak dan adiknya sendiri. Ini ada halus selebriti nggak nih? Nggak ada. Yang itu CTV. Masa mana nih CTV nih? Nih narasinya parah banget sih. Mana nih orangnya? Mbak Eva. Mana? Halo, Halo. nggak ada. Narasinya katanya saya nggak potongnya Abijar karena saya nggak menyetujui apa sih, orang dia lagi proyek film dikait-kaitkan dengan jodoh. Aduh aneh banget ah. Tadi mau saya backlist nih. nggak bercanda. Terus Iya Umi. udah dulu panas nih Mbak. Udah ketemu belum sih dua belah pihak keluarga? Dari siapa? Edi. Rahasia ah.
Tapi rahasia. Umi udah setuju sama pasangannya pilihan Oh Adiba. iya tuh. Kan kita orang tua kan nggak bisa maksain kehendak kita. Yang menikah kan anaknya gitu. Yang ya kan bener nggak? Yang menjalani mereka. Saya nggak hanya mendoakan, mensupport kalau anak ya bahagia ya Bismillah gitu dengan pilihannya. Gitu. Buat Abizar sendiri berarti udah setuju juga ya kan, dia sempat bilang katanya mau lebih selektif, protek buat Ya itu biarkan ke kakaknya, ke adibanya. Enggak sih. karena kan dia laki-laki. Iya. Kan dia anak nomor 2. Iya, Nanti nomor kan dua, kalaupun katanya. Adiba yang jadi apa namanya? Wali Wali nikahnya kan Abizar berarti bisa. udah lampu hijau juga ya Kak? Iyalah, masa iya ditunda-tunda kalau kakaknya udah mau ini gitu. Doain aja. Kemudian